Desa Sumberjo merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah administrasi Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, dengan jumlah penduduk sebanyak 26.685 yang tersebar di 6 dusun. Di antaranya, Dusun Kerajaan Kidul, Dusun Kerajaan Lor, Dusun Brego, Dusun Curah Rejo, Dusun Sidomulyo, dan Dusun Watu Ulo. Desa Sumberjo merupakan desa yang memiliki potensi pariwisata. Di desa ini terdapat 3 pantai terkenal, yaitu Pantai Papuma, Pantai Watu Ulo, dan Pantai Payangan. Terima kasih. Terkait dengan Desa Sumberjo, ini merupakan desa yang berada di kawasan paling selatan di wilayah Kabupaten Jember, di mana Desa Sumberjo ini adalah desa terluas nomor 2 setelah Desa Kencong, Kecamatan Kencong. Kemudian Desa Sumberjo ini ada 6 dusun. Satu dusun ini diantaranya adalah yang mayoritas suku Madura yang berada di Dusun Watu Ulo di daerah pesisir pantai sana. Kemudian ada Dusun Curah Rejo, ada Dusun Brego, ada Dusun Kerajaan Kidul, ada Dusun Kerajaan Lor. Nah, yang terakhir adalah Dusun Sidomulyo. Nah, Dusun Sidomulyo ini adalah satu dusun yang warganya keseluruhannya ini adalah warga non-muslim, Kristen Jawi Wetan. Namun demikian, walaupun Sumberjo ini banyak golongan yang NU mayoritas, kemudian ada Muhammadiyah, ada LDII. Nah, semuanya itu ada Kristen Jawi Wetan yang ada di Sidomulyo. Namun demikian, semuanya itu berjalan sebagaimana biasa sesuai dengan golongan masing-masing, dan kerukunan yang terwujud di antara semua golongan ini adalah baik-baik saja. Mengapa di Sidomulyo itu sampai dengan saat ini untuk warga Sidomulyo itu mayoritas beragama Nasrani. Nah, jadi dulu waktu awal buka Sidomulyo, nah itu para mbah-mbah kita, leluhur kita itu yang mayoritas berasal dari daerah barat, dari Nganjuk, Ngatitoyo dan sekitarnya. Nah, itu datang ke daerah sini, ke Sumberjo. Nah, itu sama perangkat desa, dari kepala desa. Nah, itu diarahkan, diberikan tempat itu awalnya di daerah Curah Rejo, seperti itu. Dan mungkin dengan perkembangan dan sebagainya, akhirnya kita disarankan untuk pindah ke daerah di sini, di Sidomulyo, yang sampai dengan saat ini itu kita tempati. Dari dulu ada beberapa keluarga datang yang akhirnya beranak pinak, berkembang biak. Bukan berkembang biak, itu kan untuk ini akhirnya kita bisa berkembang menjadi banyak sampai dengan saat ini. Jadi mungkin kurang lebih penjelasan secara singkat seperti itu.
memang kita diberikan tempat khusus sehingga sampai dengan saat ini untuk warga di sini mayoritas beragama Nasrani. Nah, setelah itu dengan berkembangnya waktu, selain yang berawal dari leluhur kita tadi, dari keluarga yang dari Nganjuk, Maditoyo dan sekitarnya, nah ada lagi baru tambahan-tambahan keluarga dari daerah Blitar, Kediri, itu selanjutnya baru masuk setelah Sidomulyo terbentuk begitu. Dan untuk Sidomulyo sendiri sampai dengan saat ini memang 95% itu untuk warganya beragama Nasrani, yang sisanya ada yang Muslim, juga ada yang Katolik. Mungkin begitu sejarah singkat kenapa Sidomulyo sampai dengan saat ini warganya banyak yang beragama Nasrani. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, ya. Selamat siang rekan-rekan semua. Jadi nama saya Kristo dan Patria. Jadi saya pendeta jemaat di Sidomulyo. Saya sudah 5 tahun berpelayanan di sini, dan di tempat ini menjadi penugasan pertama saya. Jadi sebagai seorang pendeta, pertama kali saya ditempatkan di Sidomulyo ini. Jadi sedikit menjabarkan konteks Sidomulyo, bahwa dusun Sidomulyo ini secara statistik ada 99% penganut agama Kristen Protestan, dan 1%-nya ada penganut agama Islamnya, gitu. Ada 2 kakak. Nah, secara relasi, puji Tuhan kami selalu ada hal baik yang bisa kami pelihara, begitu ya. Jadi kami tidak tidak hanya memikirkan diri kami sendiri, tapi juga relasi yang kami bangun terhadap sesama sebagai orang yang hidup berdampingan itu sesuatu yang harus yang harus dijaga selalu, begitu. Jadi itu yang senantiasa kami lakukan, gitu, supaya tetap terpelihara baik relasinya, gitu. Ya, tantangannya saya kira dari faktor eksternalnya, gitu. Apalagi kita tahu bersama era digitalisasi itu kan sesuatu yang menguntungkan sekaligus juga membawa petaka kalau kita tidak hati-hati. Salah satunya tentang paham-paham ekstremis yang terkait dengan intoleransi, gitu ya. Sehingga hal-hal yang demikian ya secara pengajaran gereja kami selalu menekankan, mungkin teman-teman juga pernah mendengar ajaran terkenal tentang orang Kristen tentang kasihnya, gitu ya. Jadi bahwa landasan itu yang kami gaungkan terus, sehingga dari hari ke hari apapun yang kami jumpai, begitu ya, minimal kami masih punya pegangan atau ingatan bahwa semuanya itu sebenarnya bukan tanda kutip musuh, begitu ya, sesuatu yang bukan untuk dibenci, begitu ya. Dan apalagi kalau ngomong soal
moderasi beragama itu kan kita berusaha untuk mencari jalan tengah gitu ya. Jadi ya itu yang selalu menjadi penekanannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Baik, nama saya Adrianus Subin. Kalau saudara-saudara sekitar sini memanggil saya Pak Andri. Jadi saya di sini hidup di Sidomulyo atau berdomisili di Sidomulyo ini sejak tahun 94, 95 menikah. Kemudian saat ini saya dipercaya sebagai ketua RW. Ya, saya beragama Katolik dan gereja kami di Ambulu. Baik, terima kasih. Kalau berbicara tentang toleransi atau moderasi agama, ya, moderasi beragama di sini, puji Tuhan sangat baik. Di sini ada 3 sebenarnya keluarga Katolik. Ada 3 keluarga Katolik. Saya, ada Pak Simon Bongkar, dan ada 1 dari Papua. Gitu. Kemudian yang sisanya itu orang GKJW, ya, Gereja Kristen Jawi Wetan, gitu. Tapi dalam kehidupan beragama atau kehidupan bermasyarakat di sini kami sangat toleran, ya, sangat berdampingan, tidak ada perbedaan. Bahkan ketika saya tidak ada kegiatan di gereja saya, terus mereka mengundang saya untuk bersama-sama dengan mereka dalam rangka ibadah, kami juga karena latar belakang istri saya dulu dari GKJW, mertua juga GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan, sehingga berawal dari situ rumah saya juga kadang ditempati sama saudara-saudara GKJW untuk melakukan ibadah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Arif Wiwono, profesi petani, agama Islam. Toleransi beragama di dusun kami Sidomulyo ini cukup bagus. Kampung kami ini bisa dikatakan kampung kedokteran Kristen gitu ya, karena mayoritas penduduknya Kristen Protestan, jadi hanya ada 2 atau 3 warga yang beragama Islam, juga beberapa 1, 2, 3 beragama Katolik. Secara umum toleransi beragama kami cukup harmonis, cukup rukun gitu dalam komunikasi keseharian, kegiatan masyarakat keseharian, termasuk juga dalam toleransi agama. Jadi kami saling menghargai, saling menjaga kewajiban kami, tidak saling mengganggu, tapi justru saling mendukung dan saling bekerjasama lah dalam hal-hal yang tidak di bidang keagamaan. Saya kira nggak pernah ada selama saya di sini mulai tahun 1999 atau 98. Selama saya di sini lebih dari 25 tahun itu tidak ada konflik antara agama, nggak ada. Juga baik itu Islam dengan Kristen, Islam dengan Katolik, Katolik dengan Kristen dan Islam, ketiganya cukup harmonis, cukup baik hubungan kami.
Terima kasih untuk menjelaskan kesejahteraan warga masyarakat Desa Sumberjo secara umum sudah sejahtera sih ya. Kalau tentang pendidikan untuk di tahun-tahun akhir ini semuanya sudah tercover dalam banyak sekali program-program pemerintah yang berkaitan dengan beasiswa, KIP dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali warga masyarakat Desa Sumberjo yang sudah taraf pendidikan itu di universitas yang ada di Kabupaten Jember. Juga terkait dengan pembangunan infrastruktur pembangunan di Desa Sumberjo sudah kita laksanakan dengan adanya program dana desa dari pemerintah pusat, sudah kita laksanakan sesuai dengan juknis dan petunjuk yang diberikan, sudah kita laksanakan sesuai dengan apa yang menjadi program sesuai dengan di permintaan dari pemerintah pusat. Dana desa sudah sangat membantu di pemerintahan Desa Sumberjo. Oke, harapan kita ya Desa Sumberjo sekarang sudah masuk di desa mandiri. Juga kita selalu berusaha, tidak percuma berharap, tapi kita juga berusaha agar warga Desa Sumberjo semakin sejahtera, pendidikan, juga pembangunan juga kita laksanakan sesuai dengan petunjuk di masyarakat kita yang sangat besar ini. Kita ada 6 dusun, ada kurang lebih 27.000 warga masyarakat yang ada di Desa Sumberjo, dan juga ada 1 dusun yang itu notabene adalah non-muslim. Kita bisa hidup berdampingan, juga saling bertoleransi, beragama sama mereka. Itu yang ada di Desa Sumberjo. Indonesia Tanah air beta, Pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.